Widih, rame bener nih. Antri makan aja udah kayak sembako. Hihihi. Siapa juga sih yang gak rela antri kalau disajikan sambal dadak kayak begini? Dijamin kalian bakal ngiler deh. Bahan pembuatannya simple banget kok. Cuma cabai rawit, bawang, dan terasi. Kalau bikinnya pakai hati, rasanya jadi makin istimewa. Apalagi ditambah sama menu jengkol. Sedapnya makin nampol. Hihihi. Warung yang rame pol ini, fams, lokasinya ada di wilayah Raja Polak, Tasikmalaya. Menu Sunda yang disajikan rasanya raos pisan. Semuanya disajikan secara prasmanan dengan satu harga. So, tinggal pilih menu sesuka kalian. Uniknya lagi, warung ini memiliki saung-saung bambu gitu. Saat makan di sini, serasa makan di rumah sendiri. Makin nikmat ya. Ngomongin menu masakan Sunda, sekarang nggak cuma tersaji di warung-warung tradisional aja. Sekarang sudah ada fams di restoran dengan konsep yang lebih modern. Dalam masakan Sunda, menu yang wajib ada itu lalapan dan sambal fams. Dalam masakan Sunda, makan tanpa sambal sama seperti aku tanpa kamu, hampa. Hihihi. Untuk sajian utamanya ada ayam bakar kalasan yang disajikan secara utuh. Sebelumnya ayam kampung diungkep dulu, lalu dioles bumbu bakar. Bakarnya juga nggak usah lama-lama ya, karena ayam sudah dimasak sebelumnya. Pelengkap lainnya ada tempe goreng tepung, sambal goreng kentang, plus ati ampla. Makin komplit ya fams. Oh iya, paket masakan Sunda ini disajikan di atas niru alias nampan bambu. Lauk pauknya disajikan juga tanpa piring. Cukup pakai daun pisang fams. Wah, terasa banget ya Sundanya. Fams, semua menu yang tersaji di sini dimasak dadakan saat dipesan. Jadi, semua makanan dimasak fresh dari wajan alias masih hangat. BTW fams, cumi balakutak jangan sampai kelewatan ya. Meski cuma dibumbui bawang dan cabai, rasanya tetap juara. Tinta cumi jadi bumbu tambahan yang bisa bikin cita rasa cumi lebih gurih fams. Bermanfaat juga tuh karena tinta cumi memiliki sifat antioksidan dan bisa mencegah naiknya asam lambung. Di sini fams juga tersedia camilan khas tanah Pasundan. Namanya gongsir alias jagong sisir. Atau jagung yang sudah dipipil dan dikasih gula dan kelapa fams. Kalau yang sudah tersohor, ada colenak yang berbahan utama tape singkong alias peyem. Wih, komplit banget. Kalau ke kota Purbalingga, kalian juga wajib cobain Sroto fams. Itu loh, hidangan berkuah sejenis soto khas Banyumas. Yang bikin beda, Sroto disajikan dengan kelapa muda fams. Makanya disebut Sroto Klamud. Wadah yang dipakai juga dari buah kelapa muda. Daging buah kelapanya jangan dibuang. Kerok dan campurkan ke dalam Sroto fams. Isi seporsi Sroto ini hampir sama dengan Sroto kebanyakan fams. Tambahan ketupat dan kecambah juga jadi pembeda Sroto. Ada juga kacang tanah halus, sehingga kuah Sroto teksturnya jadi kental dan rasanya gurih. Sebenarnya sih daging kelapa muda digunakan sebagai pengganti bihun. Tapi jangan lupa direbus dalam kuah kaldu. Lalu campur ke dalam wadah kelapa. Terus siram dengan kuah kaldu. Yummy! Kalau tanpa bumbu kacang, Sroto ini hampir sama dengan hidangan Sroto tanpa santan fams. Nama Sroto sebenarnya hanya istilah penyebutan orang Banyumas saja. Sama seperti soto Makassar yang disebut dengan coto atau di Pekalongan disebut tauto. Kuliner sop konro nggak cuma dibuat dari daging atau tulang sapi saja. Kuliner khas dari Sulawesi Selatan ini juga ada yang dibuat dari kepala ikan loh. Ikan yang dipakai boleh jenis apa aja kok, tinggal sesuaikan dengan selera kalian aja. Bumbu dalam membuat sup konro sama kayak biasanya fams, tapi konro kepala ikan ada tambahan kaloe. Bumbu khas Makassar ini berasal dari mangga muda yang difermentasi. Rasanya asam segar gitu deh. Fungsi kaloe bisa juga kok menghilangkan bau amis ikan. Eits, kelapa sangrai jangan lupa ditumbuk sampai halus ya. Nah, kelapa sangrai ini menjadi kunci kelezatan menu ini fams karena memiliki aroma harum dan kaya rasa. Sebenarnya konro berarti sapi fams, tapi bukan berarti isian sup hanya daging sapi saja ya. Ada juga tulang iga sapi yang dimasak dengan cara dibakar atau direbus. Oh iya, sup konro ini menjadi hidangan wajib bagi masyarakat di Kota Makassar saat ada perayaan. Awalnya sup konro dibuat dari daging kerbau saja.
Soalnya masyarakat setempat biasa memotong kerbau dan memasaknya dengan bumbu sederhana. Nah, awal tahun 90-an sup konro semakin populer dibuat dari daging sapi. Selanjutnya, sup konro makin berinovasi dari kepala ikan deh. Luar biasa ya. Masih soal kuliner dari Sulawesi nih, ada woku khas Minahasa Fems. Menu ini berwarna kuning yang berasal dari kunyit. Wanginya dari aroma daun kemangi. Kalau pedas, jelas dari cabai ya. Segala macam lauk bisa kok dimasak woku, mulai dari ayam, daging, sampai ikan Fems. Kali ini kita masak woku ikan payangka. Itu loh ikan endemik dari Danau Tondano yang menjadi danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara. Bumbu membuat woku gampang kok. Kunyit, kemiri, bawang, dan bumbu rempah lainnya tinggal dihaluskan. Jangan lupa beri cabai biar mantap pedasnya. Kemudian tumis daun bawang, daun jeruk, juga bumbu halus untuk mengeluarkan aroma harum. Masukin deh ikan payangka, tambahkan air biar agak berkuah Fems. Masak woku dengan ikan gini sih nggak butuh waktu lama ya Fems, biar ikannya nggak hancur. Gimana, gampang kan Fems? Bumbu woku sih nggak usah diragukan lagi, sedap. Apalagi bagi pecinta kuliner pedas, pasti suka deh. Daging ikan payangka rasanya juga manis, kaya kandungan protein dan bermanfaat sebagai sumber energi. Sakti juga loh membentuk antibodi dan memelihara jaringan tubuh Fems. Oh iya, payangka adalah ikan endemik dari Danau Tondano. Katanya ikan ini pertama kali masuk Tondano pada awal tahun 1900. Aslinya sih ikan ini berasal dari Danau Limboto, Gorontalo yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Secara fisik, ikan ini berwarna hitam dengan gurat-gurat merah atau kuning di badannya. Sekilas bentuknya mirip dengan ikan lele, tapi tanpa kumis. Secara ukurannya, ikan payangka dewasa cukup kecil dibanding ikan lainnya, seperti lele atau gabus. Maksimal panjangnya sekitar 17 cm dengan lebar 3,5 cm Fems. Tahun 2012, ikan ini didaftarkan dalam Apendik Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar yang terancam punah. Penyebabnya sih banyaknya tumbuh tanaman eceng gondok dan pendangkalan di Danau Tondano yang mengancam eksistensi ikan payangka Fems. Duh, jadi sedih deh. Makin kesini, inovasi olahan tutut semakin banyak Fems. Tapi tutut bumbu kuning tetap paling juara sih. Rempah kunyit, jahe, bawang, dan serai dijamin ampuh menyamarkan aroma tutut yang agak amis. Paling enak lagi, bumbu yang agak pedas. Beuh, jadi ngiler deh. Sebelum dibumbui, rebus tutut dengan garam Fems. Selain kalsium, tutut juga mengandung protein dan mineral yang cukup tinggi. Misalnya fosfor, potasium, zat besi zinc, dan sodium. Bahkan ada kandungan omega 3, 6, dan 9 tuh. Tutut dipercaya dapat mengobati sakit liver, mencegah hipertensi, diabetes, sakit mah, sampai perkembangan otak. Kalau kue pai pasti nggak asing lagi ya. Biasanya pai berisi selai atau buah tuh. Tapi pai yang ini berbeda, isinya tutut alias keong sawah. Kalian penasaran ya? Hihihi. Kalau bahan kulit pai masih sama aja kok. Campuran tepung dan mentega dicetak dalam loyang khusus pai. Untuk isiannya, tumis bawang merah. Masukin deh daging tututnya. Tambahkan wortel dan kentang ya. Disusul tepung maizena supaya adonan isian pai teksturnya kental Fems. Tuang deh isian pai di atas kulitnya tadi. Panggang sampai matang Fems. Olahan inovasi lain dari tutut juga ada tutut crispy Fems. Daging tutut harus direbus dulu dengan garam supaya matang dan hilang bau amisnya. Selain itu, daging tutut jadi nggak cepat basi Fems. Selanjutnya, bumbui dengan bawang putih, merica, dan kaldu bubuk. Tambahkan tepung dan air. Tinggal goreng sampai teksturnya kering. Menurut penelitian, kandungan kalsium pada tutut lebih tinggi daripada susu. Khasiat kalsium bisa mencegah pengeroposan tulang tuh. Kue bepa janda ini cemilan khas dari Sulawesi Selatan. Kudapan ini dibuat dari singkong parut yang diisi dengan potongan pisang. Bentuknya Fems mirip dengan lontong. Paling enak bepa janda disajikan bersama kelapa parut sebagai cocolannya.
Bikinnya gampang banget, Fems. Kupas singkong dan rendam untuk menghilangkan sianida. Setelah dicuci bersih, parut singkong. Supaya menarik, singkong juga diberikan pewarna alami. Ada kuning dari kunyit, hijau dari daun pandan, merah dari buah naga, dan coklat dari gula aren, Fems. Tambahkan juga gula pasir supaya rasa adonan singkong manis. Tinggal bungkus adonan dengan daun pisang. Jangan lupa isi potongan pisang, Fems. Lalu kukus selama 30 menit. Setelah matang, beri taburan kelapa parut. Fems, bepa janda bisa dibilang cemilan yang mengenyangkan. Maklum aja, singkong menjadi sumber karbohidrat dalam kudapan ini. Kue sejenis ini juga dikenal di daerah Jawa. Orang Sunda mengenalnya dengan nama Putri Noong. Tapi ada juga yang menyebutnya kue mata roda atau kue kacamata. Nah, ini dia Putri Noong yang dimaksud. Bahan utamanya masih dari singkong parut yang diberi pewarna. Kalau nggak ada pewarna alami, boleh kok pakai pewarna khusus makanan ini. Biasanya, kue Putri Noong berisi satu buah pisang yang dibalut dengan 3 warna adonannya sekaligus. Nah, inilah yang membedakan kue Putri Noong dengan bepa janda. Proses memasaknya juga dikukus, Fems, selama 30 menit. Kue Putri Noong biasa disajikan dalam bentuk potongan kayak gini. Warna-warninya cantik ya. Tinggal tabur dengan kelapa parut. Mantul! Variasi olahan dari pisang memang banyak banget ya. Dari Banjarmasin ada amparan tatak pisang. Kue dibuat dari tepung beras yang dicampur air. Setelah rata, campur dengan santan yang sudah dimasak. Aduk terus sampai tekstur adonan berubah menjadi kental. Jangan lupa tambahkan gula dan sedikit garam, biar rasanya manis-manis gitu. Lalu tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diberi alas plastik. Kasih pisang deh. Pisang yang dipakai bisa jenis apa aja. Pisang emas, pisang batu, atau pisang nangka juga boleh. Syaratnya pisang harus matang supaya rasanya manis. Ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Kue ini harus dibuat oleh wanita yang sedang suci, alias tidak sedang berhalangan. Kalau dilanggar, katanya rasa kue ini jadi kurang sedap. Hihihi. Sekilas kue ini mirip dengan kue Nagasari atau papais pisang khas Jawa Barat. Teksturnya lembut, rasanya manis, dan gurih. Di Banjar, kudapan ini banyak tersaji saat bulan Ramadan, Fems. Kuliner tradisional berikutnya, kita cicip pancake ala masyarakat di pesisir selatan Sumatera Barat. Namanya juga mirip-mirip nih, pinukuik. Pinukuik biasa dijajakan saat sarapan, Fems. Dimasak dengan cara dipanggang di atas wajan dengan sumber api dari sabut kelapa. Widih, wanginya khas banget. Sekarang campur tepung dengan tape singkong sebagai perasa. Uniknya lagi, adonan ini nggak dilarutkan dengan air biasa, Fems, tetapi memakai air kelapa. Dijamin beda deh cita rasanya. Tambahkan gula, garam, dan kelapa parut biar gurih dan kue bertekstur. Kalau sudah rata, siap dipanggang. Sekilas tekstur kudapan ini mirip bandros dari Jawa Barat. Bedanya ada campuran tape singkong. Bandros rasanya juga asin, gurih dengan gula terpisah. Kalau pinukuik ini manis, Fems. Cocok sebagai teman ngopi atau ngeteh. Terkadang masyarakat Minang juga menambahkan pinukuik untuk menyantap bubur kacang hijau atau kolak tuh. Di tengah situasi pandemi, kalian pasti mulai bosan di rumah aja. Rainbow Garden di Lembang, Bandung bisa jadi alternatif liburan nih. Tapi tetap taat pada aturan protokol kesehatan ya. Taman bunga ini dijamin bikin mata berbinar. Hati juga berdebar. Ini mau liburan apa ketemu pacar sih? Hihihi. Kalian bisa berfoto dengan latar taman bunga yang cantik dan warna-warni. Kebanyakan bunga yang ditanam di sini jenis edible flower, alias bunga yang bisa dimakan itu loh. Alasan adanya tanaman ini karena tanaman ini kebanyakan dikunjungi oleh anak-anak. Kalau dipetik dan dimasukin mulut, jadi lebih aman. Di sini, Fems, ada beberapa jenis tanaman bunga. Misalnya bunga aster yang berwarna ungu yang dikenal sebagai tanaman herbal. Aster bermanfaat sebagai penawar racun, mengobati infeksi, peradangan, dan meredakan batuk berdahak. Ada juga bunga nasturtium yang berwarna merah dan oranye.
Kalau bunga ini cocok sebagai campuran salad, fams. Tanaman yang masuk dalam keluarga kubis ini memiliki tekstur yang renyah, fams. Pokoknya bunga-bunga ini aman dimakan dan bermanfaat buat tubuh tuh. Di sini, fams, juga ada loh bunga mawar, lavender, dan lainnya. Selain berlibur dan menyegarkan mata, berkunjung ke sini bisa sekalian memberi edukasi pada anak-anak, fams. Seru! Lanjut, kita nikmati wisata nan indah di Nusantara. Kali ini kita ke wisata Pantai Meleura di Pulau Muna. Lokasinya ada di pulau kecil selatan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tuh, cantik banget kan? Pemandangan Pantai Meleura indah banget, fams. Airnya biru jernih. Dasar lautnya juga bisa terlihat jelas, fams. Bawaannya jadi pengen nyemplung deh. Pantai Meleura ini, fams, sering disandingkan dengan keindahan Raja Ampat Papua. Kalau naik ke atas bukit, sekilas memang tampak seperti bukit-bukit kecil di Raja Ampat yang tersohor itu. Kalian wajib foto di sini dengan pulau-pulau karangnya. Keren! Hihihi. Nggak puas cuma memandangnya dari kejauhan. Tenang, fams, kita bisa keliling dengan perahu nelayan kok. Meski disebut pantai, karakter tempat wisata ini dikelilingi tebing karang tidak berpasir loh. Mayoritas daerahnya terdiri dari batuan karang yang dihiasi pepohonan hijau. Kalau kesini jangan lewatkan, mampir di Danau Penyu ya. Danau air asin di sekitar Pantai Meleura ini sengaja dijadikan tempat penyu berkembang biak tuh. Kalian juga wajib nyebur kalau di sini. Meski menjauh, coba deh ikutin penyu ini berenang. Seru loh. Tapi ingat ya, cukup ikutin penyu dan tetap jaga jarak supaya penyu tidak merasa terganggu. Pantai Meleura wajib masuk daftar destinasi wisata alam kalian ya. Ada juga nih wisata edukasi di sekitar Bandung, tepatnya di Acamanik, namanya wisata Ilmu Sutra. Kita bisa loh melihat proses pembuatan kain tenun sutra dari ulat hingga menjadi kerajinan cantik dari kepompong ulat sutra. Lokasi wisata ini ada di daerah pegunungan dan gak terlalu jauh dari kota Bandung. Jadi udaranya segar dan sejuk. Oh iya, pemeliharaan ulat sutra paling baik berada di ketinggian minimal 700 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bisa melihat ulat sutra mulai dari telur, fams. Di kandang pertama kita bisa melihat bentuk telur ulat sutra dan ulat sutra yang baru saja menetas. Kandang lainnya ada beragam usia ulat sutra. Ada yang dewasa sampai berubah jadi kepompong. Nah, kepompong ini yang bakal menjadi benang sutra. Lanjut, kita lihat proses reeling atau pelepasan benang sutra dari kepompong. Oh iya, panjang benang dari kepompong ulat sutra ini bisa mencapai 1.600 meter loh. Di sini pengunjung juga bisa mencoba memasang dan mengurai benang pada kepompong ulat sutra. Lanjut, benang ditenun menjadi kain. Prosesnya sama seperti menenun kain pada umumnya, fams. Hasil jadi kain sutra ada di galeri tuh. Kalian juga bisa membelinya sebagai souvenir saat berkunjung. Bekas kepompong ulat sutra juga bisa dibuat kerajinan lucu berbentuk boneka tuh. Alatnya juga sederhana kok. Model dari boneka ala Jepang ini sebenarnya sudah terbentuk. Tinggal ikuti saja bentuk kepompong. Lalu tempelkan baju, bentuk kerah, mata, dan alis. Terakhir, tempel boneka Jepang dari kepompong di atas kertas. Wadahi dengan plastik kayak gini, biar aman. Hihihi, imut-imut ya. Kerajinan miniatur cantik ini asalnya dari bahan yang dianggap sampah tuh. Kalian pasti nggak nyangka deh kalau bahan bakunya dibuat dari eceng gondok. Fams, eceng gondok adalah jenis tanaman air yang mengapung dan tumbuh dengan cepat. Tanaman ini dianggap gulma yang dapat merusak lingkungan perairan, fams. Meski terlihat cantik, hamparan hijau dengan bunganya yang berwarna keunguan ini terpaksa harus disingkirkan supaya ekosistem perairan tetap terjaga tuh. Nah, di tangan kreatif Pak Slamet, eceng gondok bisa jadi kerajinan yang keren banget. Bahkan bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah tuh. Bagian eceng gondok yang digunakan untuk bahan kerajinan, batangnya yang sudah dikeringkan, fams. Di sini, fams, eceng gondok diterima dalam keadaan kering. Batang dibuka lebar dan dikeluarkan isinya. Jadi tinggal diproses press agar batang eceng gondok menjadi pipih dan berbentuk lembaran tipis.
Selanjutnya, buat pola kereta Fems di atas dus atau kartun tebal. Lebarkan eceng gondok dan tempel di atas pola. Potong dan rapikan ya. Lakukan proses yang sama sampai jadi satu miniatur kereta Fems. Kalau sudah dijual di pasaran, harganya lebih dari 1,5 juta loh Fems. Wih, keren banget kan Fems? Udah dulu ya informasi unik dan menarik Ragam Indonesia hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!